Aku bertanya dalam surat An-Nahl ayat 9 itu Bang Juma. Silakan. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman dan bertawakal ke Allah tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan, betul? Iya. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Betul. Oke. Pertanyaannya begini. Yes. Kalau memang sedemikian benar yang dikatakan di surat An-Nahl, Ya. mengapa dalam riwayat hadis Bukhari Yes. Nabi Muhammad terkena sihir? Apakah Muhammad orang yang bertawakal dan beriman? Pintar sekali pertanyaan. Baik. Pertanyaan Anda bagus. Orang yang terkena sihir bukan terpengaruh iblis. Yang Dari mana Bang Juma? Bedakan antara orang yang kena sihir dengan orang yang dipengaruhi oleh iblis. Orang yang dipengaruhi iblis sesuai dengan Al-Quranul Karim, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bedanya orang yang kena sihir dengan orang yang kemudian terpengaruh dengan iblis. Orang yang terpengaruh iblis itu orang yang kemudian sadar, tetapi kemudian dia sengaja, dia dengan sadar melakukan kemaksiatan. Contoh, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Tetapi begitu melihat wanita cantik, dia melakukan zina, padahal dia tahu hukumnya haram, nggak boleh, tapi dia melakukan. Itu pengaruh iblis. Kalau sihir, orang yang dalam keadaan tidak sadar kalau dirinya kemudian itu melakukan keadaan seperti yang dialaminya tanpa dia sengaja, tanpa dia mau. Bang Itu Juma, bedanya. Contoh, Bang Juma, kalau sihir dan santet berasal dari mana Bang Juma seperti itu? ada nggak orang yang mau dipengaruhi sama santet? Nggak ada. Ada nggak orang yang kena santet? Banyak. Misalnya nih, ada tukang santet mengirim jin. Sabar dulu Bang, sabar. Ada tukang santet mengirim kemudian jin atau setan atau roh jahat kepada bom-bom. Apakah kemudian roh jahatnya ketuk pintu, tok. Gak Ya bisa, Pak Bom, sabar dulu, bisa Bang Juma. sabar dulu saudara, sabar dulu Bang, sabar dulu. Jadi kemudian ketika ini roh jahatnya datang dikirim oleh sang ahli santet, itu roh jahat tidak pamit dulu. Permisi Pak Bom, apa? Aku ingin masuk ke dalam tubuhmu Bom. Untuk apa? Supaya kamu kena bisul-bisul. Oh silakan. Itu cara kerja sihir itu kagak begitu. Cara kerja sihir itu sekedar datang, tidak ketuk pintu, sekejap dia cepat, Iya, tiba-tiba saja bisul. Kalau sihir, seperti itu. Sedangkan Al-Quran surah An-Nahl ayat yang kubawa tadi itu pengaruh iblis, beda dengan sihir Cahayu. Bang Juma, kalau santet yang ilmu gaib itu kan berasal dari si jahat, setan. Bukan berasal dari Allah, bedakan. Maka segala sesuatu di atas muka bumi ini itu berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Jahatkah dia, baikkah dia, malaikatkah dia, ibliskah dia, segala makhluk itu asalnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi Anda sudah bisa membedakan antara sihir, Anda sudah memahami antara sihir dan pengaruh iblis? Memahami. Ya, baguslah kalau Anda sudah paham. Boleh saya balik nanya? Di dalam ayat itu Bang Juma dikatakan bahwa orang yang beriman dan bertawakal itu kan menjadi pertanyaanku, apakah Muhammad itu orang yang bertawakal atau beriman? Kok bisa-bisa beliau orang beriman, beliau orang bertawakal, sehingga dia kemudian tidak berpengaruh oleh bisikan iblis. Kalau santet itu bukan bisikan iblis, bukan, tapi iblis langsung kemudian merusak organ atau merusak otak atau merusak badan orang yang menjadi sasarannya. Itu sihir. Bedakan dengan pengaruh iblis. Kalau pengaruh iblis itu bisikan, dengar, bisikan. KATUBU tambah L, bacanya bisikan. Muhammad bahwa benar Nabi yang diridhoi, terus derajat Muhammad kan paling tinggi Bang Juma. Para malaikat dan Allah saja bersalawat kepada Muhammad. Tidak mungkin orang yang dijunjung tinggi di mata Allah mudah terkena sihir. Itulah pertanyaannya Bang Juma. Bedakan dulu antara sihir dengan pengaruh iblis. Iblis itu bekerja. Aku paham. Terus apa yang kau. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi pertanyaan kayak gini. Para malaikat dan
Allah dan manusia yang beriman bersalawat Iya. kepada Muhammad. Itulah Yes. derajatnya Muhammad yang sangat tinggi, melebihi Allah. Iya. Tetapi kok bisa Nah, terkena sihir? itu pemikiranmu, Dek. Itu harus pemikirannya harus pemikiranmu. seperti itu. Itu pemikiranmu. Saya ketika menyanjung staf saya bukan berarti bukan kedudukan staf pemikirannya. saya lebih tinggi. Apa yang Udah. tertulis, Bro? Di dalam Udah. Al-Quran. Saya sudah ngerti. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, Nabi Muhammad disanjung oleh malaikat, Nabi Muhammad kemudian disanjung oleh makhluk alam semesta. Derajatnya Kok sangat dia tinggi bisa itu, kena Bro. sihir? Cuma. Kok dia bisa kena sihir? Karena dia manusia biasa. Sekarang saya balik nanya, Yesus Tuhan kok dia bisa mati? Coba gimana ceritanya? Jawab. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 39:32, apa kata Tuhan di sana? Akulah yang maha menghidupkan, aku juga lah yang maha mematikan. Yesus adalah Tuhanmu. Pertanyaan saya, kalau Nabi Muhammad manusia biasa aja kamu terheran-heran sampai menceret lereng karena dia kena sihir. Pertanyaan saya, kenapa Yesus yang adalah Tuhan bisa kena maut, bisa kena kematian? Jawab. Nanti kau jawab dulu. Nanti Ya, kau jawab. apakah Tuhan bisa mati? Ya, nanti kau jawab. Jawab dulu, apakah Ya, Tuhan nanti bisa kau jawab. mati? Berarti dari statement yang Anda sampaikan, pertanyaan yang Anda jawabkan bahwa tantang di situ bahwa Muhammad itu tidak memiliki iman seperti itu. Oh, enggak salah. Iya. Iblis tidak mempengaruhi Nabi Muhammad. Ketika iblis Enggak. mengajaknya berzina, sabar. Beliau tidak berzina. Ketika iblis mengajaknya mencuri, beliau tidak mencuri. Ketika iblis mengajaknya berbohong, dia tidak pernah berbohong. Ustaz, Ketika dia Bagaimana? dibujuk Kalau oleh memang- iblis untuk melakukan satu kemaksiatan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah jatuh kepada kemaksiatan. Kalau dia Beda dengan pola sihir. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Jawab. Ya, jawab dulu pertanyaan saya satu-satu. Kalau Yesus Gampang itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Jawab. Pertanyaannya gampang, bisa Ya, dijawab. silakan Anda jawab. Kalau Anda tidak menjawab, Anda di tendangan putar tanpa bayangan dari sini. Jawab tidak? Bukan, Pak. Nabi Muhammad kena sihir, wajar manusia. Kena sihir tapi nggak dibunuh kan? Sekarang ada Tuhan, benar nggak? ada Benar nggak? Tuhan, Muhammad ada disanjung Tuhan dibunuh para oleh malaikat, ciptaannya. Itu lalu gimana orang-orang ceritanya? Bersolawat, apakah itu semua itu benar enggak? Atau hanya sebuah? Ya, betul. Solawat itu pujian. Iya. Allah saja memuji itu artinya gini. Iya, Jangan betul, sampai atau sihir. saudara. Kenapa Setan Anda saja, melihat dia berani kuman di mendekat seberang Muhammad. lautan, Kalau seperti gajah itu. keluar masuk di matamu, kau nggak lihat? Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan, maha kuasa, maha perkasa, maha berata, Oke. kenapa dia bisa dibunuh oleh manusia? Jawab. Karena Yesus berkata seperti itu. Ya. Aku berhak memberikan nyawaku dan berhak mengambilnya. Ya, Karena ada pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Markus 9 nomor 31. Lalu anak manusia diserahkan kepada manusia. Lalu setelah mereka membunuh Yesus, setelah manusia membunuh Yesus, itu membunuh tuh, bukan menyerahkan nyawa. Setelah membunuh Yesus, Dia membunuh di kayu salib, benar. Apa yang salah? jadi Anda ingin mengatakan Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri? Apa yang salah di situ? Saya ulang pertanyaan saya, Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri? Yesus dibunuh dalam penyaliban. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Karena ada tujuannya. Iya. Jangan ketawa. Saya ulang lagi, biar lucu. Kalau Yesus Tuhan yang maha hidup, yang maha kuasa, maha perkasa, kenapa dia bisa dibunuh oleh manusia lemah? Jawab. Karena itu udah dinubuatkan. Iya. Iya, karena dinubuatkan anak masa diserahkan. Karena begitu besar Anda kasih Allah akan dunia ini. Anda boleh sehingga ia istirahat. Silakan Anda mengaruniakan istirahat. anaknya yang Anda